Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rayhan Batubara, NIM 20101079 dari kelas 1S1.08C. Cita-cita saya ingin menjadi orang bermanfaat. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan, menjelaskan modul 3 praktikum dari mata kuliah pemrograman lanjut yang berjudul Pointer. Saya share screen terlebih dahulu. Nah, kemudian yang pertama saya akan menjelaskan dulu modul 3 pointer. Pointer merupakan salah satu fitur penting yang hanya terdapat pada bahasa C++ yang membentuk bagian yang sangat besar dalam bahasa C++. Nah, pointer ini sangatlah powerful untuk membentuk bagian yang sangat besar karena beberapa kasus seperti implementasi struktur data, pointer berguna untuk memprogram dengan baik dan memberikan kendali yang lebih besar bagi pembuat program untuk memanipulasi objek. Hal penting yang harus diingat bahwa pointer adalah suatu variabel yang mengandung alamat memori dari objek lain. Pendefinisian pointer dalam kode program adalah dengan menambahkan kode asterisk atau tanda bintang di depan nama pointer. Seperti contoh ini, type underscore specifier, bintang, nama underscore pointer, kemudian titik koma atau class underscore specifier, kemudian tanda bintang, nama underscore pointer, dan titik koma. Nah, inilah keterangannya. Jadi type underscore specifier ini dapat berupa sembarang tipe data, seperti integer, float, double, dan lain-lain, atau nama kelas. Nah, kemudian nama underscore pointer adalah nama variabel pointer yang akan digunakan. Kemudian tanda asterisk mengindikasikan ke compiler bahwa variabel yang didefinisikan adalah pointer dan bukan variabel normal. Nah, ini adalah contohnya integer tanda bintang, kemudian pin as pointer to integer. Nah, berikutnya adalah ada dua contoh operator dari pointer. Ada dua contoh operator dari pointer. Yang pertama operator dan operator reference. Operator reference ini menggunakan tanda simbol ini untuk mendeklarasikan suatu variabel di dalam penggantian memori. Operator ini biasa disebut dengan address of. Kemudian operator yang menggunakan tanda bintang disebut operator dereference. Operator dereference yaitu dapat mengakses secara langsung nilai yang terdapat di dalam variabel yang berpointer. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan identifier asterisk. Operator ini biasa disebut dengan value point by. Ada beberapa contoh pointer, yang ini adalah pointer void, pointer yang menunjuk sembarang tipe data, salah satu pointer yang dapat menunjuk ke tipe data integer, tipe data, float, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya pointer dan string, pointer yang dapat menunjuk ke sebuah string. Nah, kemudian selanjutnya ada pointer dan array. Pointer dan array sendiri merupakan hal yang hampir sama, karena sama-sama menunjuk pada suatu alamat. Karena hal tersebut, maka pada pointer yang menunjuk ke array tidak menggunakan tambahan operator dan di depan nama variabel array. Contoh program ditunjukkan seperti gambar ini. Di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya. Yang pertama kita mulai, kemudian kita masukkan umur, kerja. Di sini menggunakan tipe data integer untuk umur, kerjanya menggunakan tipe data char, alamat menggunakan char, asal menggunakan string, kemudian di sini juga ada nomor HP, char HP, setelah itu ada hasilnya, integer hasil, kemudian ada nama dan jumlah anak, integer anak, jumlah anak, kemudian juga ada total, bantuan, dan string status. Setelah itu keluarlah outputnya seperti ini, kerja, umur, alamat, asal, HP, nama, anak, hasil. Berikutnya di bawah, apabila penghasilan ini kan ada hasil kurang dari 1 juta. Jika hasilnya kurang dari 1 juta, maka
Anda dapat mendapat bantuan berupa 5 kilogram beras dan uang sebesar 1,5 juta. Nah, jika tidak, berarti kalau hasilnya masih di sekitar atas 1 juta, tapi tidak lebih dari 3 juta, maka akan mendapat bantuan berupa 5 kilogram beras dan uang sebesar 750.000. Berikutnya, apabila hasilnya di atas 3 juta tapi tetap kurang dari 5 juta, maka Anda mendapat bantuan berupa 5 kilogram beras dan uang sebesar 500.000. Dan jika hasilnya di atas 5 juta, maka Anda dan jika penghasilan Anda di atas 5 juta, maka Anda tidak mendapat bantuan dalam bentuk apapun. Nah, kemudian jika tidak memasukkan data lain di bagian bawahnya, maka dia akan kembali ke data dan selesai. Selanjutnya ke tahap live coding, program yang dari yang akan saya buat dari flowchart tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari source code yang saya buat programnya. Yang pertama ada hashtag include iostream sebagai file header-nya. Kemudian ada kelas data untuk mendeklarasikan kelas induk. Setelah itu di kelas private-nya saya menggunakan tipe data integer sebagai member data umur bertipe data integer, kemudian array kerja tipe data char. Setelah itu masuk ke kelas publik, data di sini untuk mendeklarasikan konstruktor tadi. Nah, kemudian di sini saya menggunakan chin.getLine sebagai input data menggunakan spasi. Setelah itu di bagian umurnya saya menggunakan input data saya menggunakan chin umur lagi untuk sebagai input data ke variabel umur. Kemudian masuk ke kelas domisili public data, yaitu untuk mendeklarasi kelas turunan level 1. Setelah itu bagian kelas private lagi, di sini char alamat dalam kurung 50 untuk mendeklarasikan array alamat tipe data char. Setelah itu di string asal digunakan sebagai deklarasi member data asal tipe data string, char HP untuk mendeklarasikan array HP tipe data char. Setelah itu di bagian kelas publik lagi, domisili, dideklarasikan lagi konstruktornya. Kemudian di bagian alamatnya lagi, di sini chin.getLine dalam kurung alamat 50 sebagai input data menggunakan spasi.
Setelah itu, di sini juga bagian code asal kota sebagai input data ke variabel asal, kemudian kita buat lagi code untuk nomor HP-nya, cin tanda, panah kanan, input data ke variabel HP. Setelah itu masuk lagi ke kelas publik domisili, untuk mendeklarasikan kelas turunan level 2 sama seperti yang tadi, tapi yang kali ini dia menggunakan jumlah anak dan di sini dia anak, input data ke variabel anak, juga penghasilan tiap bulan, input data ke variabel asal. Hasilnya apabila kurang dari 1 juta, apabila penghasilannya kurang dari 1 juta, maka dia, dibantu 1.500.000. Jadi berapa jumlah anaknya misalnya 1 dikali 1.500.000, maka, segitulah hasil bantuannya tadi dan berupa 5 kilogram beras. Kemudian, eee, yang tadi berapa jumlah bantuannya itu, akan mendapat, sebagai tambahan uang jajan anaknya. Kemudian apabila hasilnya di atas dari 1 juta, tapi masih kurang dari 3 juta, nah, di sini kan hasilnya di bawah 1 juta dan di sini di bawah 3 juta, tapi tidak sampai di bawah, dari apa, maksudnya dari sini apabila hasilnya di bawah dari 3 juta, tapi hasilnya tidak sampai dari 1 juta ke bawah, berarti dari 1 sampai 3 juta, maka dia akan dibantu 750.000, kemudian statusnya cukup mampu. Kalau yang 1.500.000 tadi, statusnya kurang mampu. Nah, yang cukup mampu ini berapa jumlah anaknya dikali 10.000 dan yang ini dikali 15.000. Nah, dia akan mendapat bantuan berupa 5 kilogram beras dan uang juga. Setelah itu dia juga mendapat tambahan uang jajan anak. Dan yang ini apabila hasilnya kurang dari 5 juta, maka dia akan berstatus mampu, jumlah anaknya dikali 5.000, dia juga akan mendapat bantuan 3 kilogram beras, berbeda dari yang 3 juta dan 1 juta, dan uang sebesar berapa jumlah anaknya dan uang sebesar berapa jumlah anaknya tadi dikali 5.000. Nah, kemudian, apabila hasilnya tadi di atas, apabila penghasilan data tadi di atas dari 5 juta, maka dia akan berstatus berkecukupan dan tidak mendapat bantuan dalam bentuk apapun. Nah, di bagian bawahnya, bantuan dapat diambil di balai desa dengan bawa surat undangan. Terima kasih. Di sini nih infonya PTRN menggunakan do dan while untuk sebagai pembuatan objek baru bernama PTR dalam kurung N dan deklarasikan pada kelas info. Get data memanggil member fungsi get data tadi. Coba kita run dulu ya. Ini kita save dulu nama filenya. Oh, di sini ada kesalahan sedikit. Nah, di sini kita coba tulis pekerjaannya. Misalnya sebagai petani, kemudian umurnya coba kita buat 24, alamatnya asal kotanya dari Surabaya, kemudian nomor HP-nya 086, salah aja. Namanya di sini ada nah, di sini dia akan bagian berikutnya akan menampilkan jumlah anaknya. Jumlah anaknya kita buat 1, penghasilan tiap bulannya kita buat 2.500.000. Nah, maka dia akan mengeluarkan hasil Anda mendapat bantuan berupa 5 kilogram beras dan uang sebesar
7.750.000, maaf, 750.000, dan juga mendapatkan tambahan uang jajan anak lagi senilai 10.000. Jadi total bantuan keseluruhan yang diterima dari uang sebesar bantuan tadi dan tambahan uang jajan anak sebesar 76.000. Nah, apabila kita tidak memasukkan data lain, maka kita buat saja N, tidak. Nah, di sini ada rekap datanya, yaitu Ilham memiliki penghasilan 2.500.000, kemudian berstatus cukup mampu, ya. Di sini berapa penghasilannya tadi, maka akan mengeluarkan statusnya, yaitu berstatus cukup mampu. Karena penghasilannya tadi di atas dari 1 juta, maka statusnya cukup mampu, dan total bantuan uang yang diterima sebesar 76.000. 76.000 ini adalah bantuan dari 5 kilogram beras dan uang sebesar 75.000 tadi, ditambah tambahan uang jajan anak senilai 10.000, maaf. Jadi total bantuan uang yang diterimanya 760.000. Kemudian bantuan dapat diambil di balai desa dengan membuat surat undangan. Terima kasih. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Satu kata penutup dari saya yaitu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Saya mohon maaf sekali lagi atas kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.